Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa dari tadi pagi sampai sekarang dengan lancar dan khidmat. Semoga sebentar lagi kita akan melaksanakan buka puasa dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik hadirin, pernah mendengar cerita ini kan? Cerita di mana ada 3 orang yang kemudian 3 orang ini diberi ujian oleh gurunya agar memotong ayam. Ya, pernah kan? Nah, cerita ini sebetulnya diambil dari kitab Akhlaqul Banin jilid 2. Dalam kitab Akhlaqul Banin ini menjelaskan ada bab At-Tilmidu Al-Mahbub, yang artinya murid kesayangan. Nah, ceritanya luar biasa, alur ceritanya luar biasa. Murid kesayangan ini merupakan penjelasan terusan, yaitu dari bagaimana kita beramal soleh, pentingnya beramal soleh. Ya, di sini kelanjutan dari beramal soleh kemudian bersyukur kepada Allah, ada salah satu pasal menerangkan tentang yaitu At-Tilmidul Mahbubu, murid kesayangan. Baik, ceritanya ini. Sebagian guru itu terbukti, survei membuktikan pasti setiap guru itu mempunyai salah satu murid yang paling disayangi olehnya. Dengan cara apapun cara menyayanginya. Nah, sama halnya dengan cerita ini. Cerita ini ada salah satu guru yang guru ini membuat kaget para muridnya yang lain karena kecintaannya seorang guru ini terhadap salah satu muridnya itu melebihi cintanya kepada murid-murid yang lainnya. Kemudian bertanyalah karena heran, karena terheran-heran, karena terkaget-kaget, kenapa kok guru ini mencintai salah satu muridnya melebihi murid-murid yang lain, kenapa? Maka bertanyalah dengan keberanian diri salah satu muridnya bertanya kepada gurunya, "Wahai Tuan Guru, apa gerangan yang membuat Tuan Guru mencintai murid ini melebihi dari murid-murid yang lain?" Kata salah satu muridnya itu. Maka si gurunya ini kemudian tidak menjawab, melainkan si gurunya ini mengambil ayam, mengambil unggas, mengambil ayam, kemudian diberikan kepada murid-muridnya yang lain, dibagikan secara merata, diberikan satu-satu, semuanya mendapatkan ayamnya. Setelah memberikan ayam, kemudian si gurunya ini berkata, "Lian Faridu, silahkan pergi sendiri-sendiri dan cari tempat di mana tempat tersebut tidak ada orang yang tahu. Setelah mendapatkan tempat itu, maka kamu potonglah ayam ini. Ketika kamu memotong, jangan ada orang yang tahu, siapapun jangan ada orang yang tahu saat kamu memotong ayam ini.
Seketika murid-murid yang lainnya berangkat untuk mencari tempat yang berbeda, tempat di mana tempat yang dicarinya itu tidak ada orang yang tahu untuk memotongnya nanti, memotong ayam nanti. Tapi ketika yang lain berangkat, si murid yang dicintai oleh guru, si murid kesayangan lah katakan, si murid kesayangan ini dia malah diam, bingung, melamun, seperti orang bingung, diam saja, bingung. Kemudian gurunya bertanya kepada muridnya, "Hei, kenapa kamu belum berangkat juga, sedangkan teman-temanmu yang lain sudah berangkat untuk memotong ayam tersebut?" Si muridnya berkata dengan lemah lembut, dia berkata begini, "Mohon maaf guru, saya tidak mampu untuk mencarikan tempat di mana tempat itu tidak bisa ada yang melihat saya. Sedangkan dimanapun, di tempat manapun ketika saya berada, Allah itu akan melihat saya." Dengan santainya si murid menjawab pertanyaan guru. Maka kemudian setelah mendengar jawaban dari gurunya itu, murid-murid yang lain terkaget karena jawabannya seperti itu. Kemudian gurunya bilang gini, "Unduru ila hadza tilmid." Lihat, ini muridku. Lihat muridku. Lihat muridku yang ini. Kenapa? Aku mencintainya lebih daripada mencintai kalian. Karena ini, ya khafullah, dia takut kepada Allah. Wala yansahu fi kulli makanin, dan dia tidak lupa kepada Allah di tempat manapun. Maka dari itu, fa ini, sesungguhnya aku meyakini, faida kabaro, ketika dia besar nanti, minas solihina, dia akan menjadi seorang yang solih, wa ati'una ilallah, dan dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Maka contohlah anak ini. Dan itu juga menjadi alasan kenapa aku mencintainya, aku menyayanginya, aku menyayanginya lebih daripada kalian. Karena dia itu sudah terlihat dari mulai usia dini, dia akan menjadi anak yang soleh ketika dia besar. Semoga cerita ini menginspirasi kepada kita bahwa anak-anak yang soleh akan terlihat gelagatnya sedini mungkin. Maka dari itu, didiklah anak kita dengan pendidikan yang baik, didiklah anak kita dengan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.